Oke, baik anak-anak, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi siswa-siswi kelas 8 di pembelajaran PJOK. Hari ini kita masuk ke materi atletik yang sudah saya sampaikan minggu lalu. Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran tolak peluru. Ya, apa itu tolak peluru? Mari kita pelajari terlebih dahulu ya. Apa itu tolak peluru? Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Tolak peluru apa sih? Ya, tolak peluru merupakan salah satu nomor pada olahraga atletik, yaitu termasuk ke dalam kategori lempar. Ya, kemarin sudah saya jelaskan melalui PowerPoint video yang sebelumnya. Ya, lanjut. Nah, tujuan dari tolak peluru adalah ya, bertujuan untuk menolak peluru bulat. Nah, peluru bulat yang terbuat dari besi atau kuningan dengan berat tertentu. Nah, di sini saya punya contohnya. Ya, ini dia. Ini punya sekolah, memang sudah agak burik ya kelihatannya. Ini berat yang untuk putri, tapi ini untuk pembelajaran ya. Ini tidak berat sesungguhnya 4 kilo, ini mungkin beratnya hanya 2,5 kilo atau 3 kilo mungkin ya. Ini peluru bulat ya, ingat. Saya tes jatuhin di sini sedikit ya. Tuh, tuh. Ya, karena ini berat sekali ya, jadi harus hati-hati ya. Harus dalam pengawasan orang dewasa ya. Oke, kita lanjutkan ya. Maaf nih kabel ngalangin ya. Jadi ingat tujuannya adalah menolak ya peluru bulat ya, bukan menolak cinta, beda lagi. Lanjut. Nah, berat peluru ya, kemarin juga saya sudah singgung sedikit. Saya pastikan lagi, jadi berat peluru untuk putra itu adalah 7,2 kg, sedangkan berat peluru untuk putri itu adalah 4 kg ya. Wow, berat sekali ya kita menolaknya. Oke, lanjut lagi. Nah, sasaran dari menolak peluru atau tolak peluru adalah menempatkan peluru pada titik jatuh sejauh mungkin setelah melakukan tolakan. Nah, jadi peluru ini harus kalian tolakan ke area tertentu agar mencapai titik jatuh sejauh mungkin. Nah, nanti lapangannya akan saya perlihatkan ya, secara gambar saja, karena kalau di sekolah kita nggak punya bentuk lapangannya. Oke. Nah, area menolak peluru ya, area menolak peluru itu dilakukan di dalam area lingkaran ya, yang berdiameter 2,134 meter. Nah, ini diameter lingkarannya ya. Lingkaran untuk kalian melakukan tolakan pelurunya. Nah, saya akan perlihatkan lapangannya. Nah, ini dia. Nah, jadi di sini kalian akan berdiri dan melakukan gaya-gaya di dalam tolak peluru. Nah, nanti gaya-gayanya juga akan saya jelaskan. Nah, ketika kalian berdiri di sini ya, kemudian kalian melakukan tolak pelurunya atau menolak peluru tersebut. Nah, agar jatuh di area ini. Nah, di area ini nanti akan ditarik garis lurus ya, berapa meter ya, titik jatuh yang kamu berhasil lakukan ya ketika menolak peluru ya. Nah, setiap orang juga itu memiliki 3 kali kesempatan ya dalam melakukan tolak peluru, dan yang diambil itu adalah tolakan yang paling jauh ya, bukan digabung dari tolakan ke-1, kedua dan ketiga, bukan, tapi yang paling jauh, atau bukan pula yang tolakan yang terakhir. Misalkan tolakan pertama kamu 7 meter, tolakan kedua 8 meter, nah tolakan ketiga kamu 5 meter. Nah, bukan yang 5 meter yang diambil, bukan yang ketiga ya, tapi yang terjauh, yaitu yang tadi adalah yang kedua yang 8 meter ya. Nih, nanti kita akan praktek di lapangan. Lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas gaya di dalam tolak peluru itu. Secara umum itu ada 2 ya. Nah, yang dipakai di pembelajaran itu biasanya adalah gaya menyamping atau gaya ortodoks ya. Nah, secara garis besar teknik tolak peluru gaya menyamping atau gaya ortodoks ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu awalan. Nah, ini gerakan awalan. Awalan itu jadi kalian sudah berada di dalam lingkaran, sudah menghadap menyamping ya, menyamping dari area jatuhnya peluru tersebut. Nah, bola lagi. Peluru bulatnya juga sudah dipegang. Kemudian ada teknik tolakan ya. Nah, ini sikap akan menolak peluru ya. Nah, ini sudah mulai pandangan kamu sudah mulai menghadap ke area jatuhnya si peluru tersebut. Dan kemudian yang tahapan terakhir adalah gerakan terakhir, yaitu follow through-nya atau lepasan ketika menolak pelurunya ya. Ingat, ini menolak, jadi bukan melempar. Beda antara menolak dan melempar ya. Nanti saya akan jelaskan di lapangan ya. Secara garis besar gini, kalau kita melempar itu kan gini ya, kita diayun tangannya. Tapi kalau menolak, ini tangan ini harus lurus ya. Nanti saya jelaskan lebih lanjut ya. Ini gaya ortodoks. Ingat, gaya ortodoks ini adalah gaya menyamping. Selanjutnya,
Yang kedua adalah gaya membelakangi atau yang biasa dikenal O'Brien, ya. Nah, ciri utama melakukan tolakan dengan cara membelakangi garis lingkar dalam area tolakan. Jadi, kita menghadap ke belakang, arah sebaliknya. Misalkan arah tolak peluru kita jatuhnya di sebelah sana, ya. Ada di sebelah sana nih. Nah, kita berarti menghadapnya ke sana, ya. Kita lihatnya ke sana, kemudian kita tolak, ya. Itu, ya. Gaya O'Brien nanti saya di lapangan saya akan praktikkan, saya akan contohkan. Selanjutnya, nah, cara memegang peluru, ya. Nah, ini kita lihat gambar ini dulu, ya. Nah, di sini saya juga akan contohkan, ya. Nah, ini pelurunya. Nah, lihat ini gambar yang pertama, peluru ada di antara rongga-rongga ini, ya. Di antara rongga-rongga ini, di sini, ya, begini. Nah, nih, gini. Bukan di sini ya, bukan di telapak tangannya, tapi antara telapak tangan setengah dengan rongga-rongga jari, begini, ya, nih, ya, tuh di gambar juga udah jelas. Nah, ini kelingking, ya, nah ini. Nah, nanti tuh peluru diletakkan pada sekitar leher, tepat dekat dagu. Nah, di sini, ditempel di sini, ya. Nanti ini lurus. Nah, nanti saya contohin di lapangan, ya. Nanti setelah ini kita lanjut ke lapangan. Jadi peluru ini berat, ya, namanya juga tolak peluru, ya. Tadi beratnya putra 7,25, putri 4 kg. Nah, ini cara memegangnya, ya. Kemudian nanti harus ditempelkan di antara leher dekat dengan dagu di sini, ya. Bukan leher di sini, ya. Tapi di sini di samping, ya. Oke. Lanjut. Oh, sudah selesai ternyata, ya. Jadi setelah ini, ya, kita akan lanjut ke lapangan, ya. Bagaimana cara mempraktikkan tolak peluru? Saya di sini tidak mengajarkan sejarah atau apapun itu, aturan-aturannya sedikit saja saya perkenalkan. Yang jelas, kalian akan mencoba mempraktikannya di rumah. Nah, kalau kakak kelas kalian dulu itu memodifikasi, ya, membuat sebuah tolak peluru, ya, seperti ini, kelihatan? Nah, seperti ini, ya, sini. Nah, memang diameternya masih terlalu kecil, harusnya agak lebih besar. Tapi ini saya tujuannya adalah karena ini peluru aslinya itu cukup berat, jadi mereka itu memodifikasi menggunakan bola tenis atau bola mainan mandi bola anak-anak, ya, dibelah, kemudian diisi semen atau pasir agar berat. Ada juga yang diisi karet, ya, karet keras, ya. Kemudian dibulati oleh solasi ban hitam, ya, agar kuat dia. Karena kan nanti kalau di lapangan di sekolah memang kita jatuhnya di lapangan semen gitu, ya. Nah, ini kadang suka sobek-sobek, ya. Nah, jadi itu modifikasi kakak kelas kalian tahun lalu. Nah, nanti juga kalian di rumah akan mencoba memodifikasi ini, ya. Bahannya juga sederhana, kalian hanya cukup menyiapkan bola bekas, bola tenis bekas atau bola mandi bola yang mainan anak-anak itu loh, ya. Kalian belah, kemudian kalian isi pasir atau semen, ya, semennya yang udah keras, ya, nanti kerasin di sini. Kemudian, nah, kalau kan bolanya dibelah tuh, nanti kalian jahit biasanya pakai benang kasur yang agak tebal benangnya. Nah, dijahit, udah keras, dia langsung dibundel sama solasi ban hitam. Nah, mending solasi ban hitamnya yang dipakainya itu yang untuk kabel. Orang tua kalian pasti tahu biasanya. Ini solasi ban paling 2000, ya. Semen minta aja ke tetangga, ya. Ya, yang murah-murah aja, sederhana, ya. Waktu itu saya tanya kakak kelas kalian paling mahal membuat ini modalnya itu adalah 12.000. Ya, paling mahal, ya. Kalau bisa lebih murah ya lebih bagus. Mungkin di sebelah rumah kalian ada yang lagi bangun rumah, ya, minta semennya sedikit gitu, ya. Pak, saya mau bikin tolak peluru modifikasi. Nah, nanti kalian bikin dulu alat ininya. Ini alat ini modifikasi ini akan masuk ke dalam nilai proyek, ya. Kalian akan mendapatkan sebuah nilai proyek ketika kalian berhasil membuat ini, ya. Sederhana saja pokoknya, ya. Bola dibelah, masukin pasir, ya, semen atau karet keras, ya, karet keras, ya, karet biasanya itu dari bekas-bekas ban, ya, masukin, ya, nanti dijahit pakai benang kasur, kemudian dibundal, ya. Itu jelas, ya, anak-anak. Jadi pembelajaran atletik untuk kelas 8 tolak peluru kita akan belajar tentang bagaimana cara melakukan gaya ortodoks dan gaya O'Brien. Setelah ini mari kita lanjut ke lapangan. Terima kasih. Selamat pagi.